kasih masih bersama kami di JAK TV. Ya, Mas Agung tadi Mas Nirono sempat menyampaikan mengenai 34 hari udara sehat di Jakarta dari 365 hari di tahun 2018. Nah, ini Mas Agung mungkin bisa jadi satu pemicu juga ya untuk tadi meningkatkan hari udara bersih di Jakarta. Nah, itu bagaimana caranya bisa meningkatkan dari 34 hari lebih dari 34 hari? Ya, betul. Jadi memang tren dalam 5 tahun terakhir ini, tadi yang kalau perhitungan hari ya, jadi dari indeks standar pencemar udara itu, tren Jakarta itu sedang menurun. Tapi kita lihat kondisinya Jakarta memang tadi disampaikan, proses pembangunan itu sedang luar biasa di Jakarta ini. Jadi Jakarta itu sedang ibaratnya kota yang sedang membangun gitu. Tadi saya sampaikan, misalkan tadi sampaikan tentang pembangunan transportasi massal, gedung-gedung dan lain sebagainya, Pak Musnakim tadi sampaikan. Memang itu berdampak terhadap kualitas udara di DKI Jakarta, itu betul berdampak gitu. Nah, tapi ke depan kita menjadi concern kita juga apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menambah hari baik ini gitu, hari sehat lah ya kayak gitu. Gimana caranya? Itu kami saat ini sedang menyusun misalnya sebuah rencana aksi untuk memperbaiki itu yang termasuk tadi saya sampaikan terkait dengan kegiatan strategis daerah agar semua SKPD itu bisa satu tujuan. Jadi kami ini enggak masing-masing tadi sektoral gitu, tapi melihat dari rencana aksi yang kami lakukan itu termasuk tadi transportasi umum, kemudian penggunaan bahan bakar, konversi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti itu, dan termasuk tadi kegiatan-kegiatan industri pun kami sudah ke depan akan menerapkan mewajibkan para kegiatan industri ini memasang alat pengendali emisi seperti itu. Kita tekankan lagi ke mereka. Ada sanksi yang akan diberlakukan? Harusnya ada sanksi, harus diberikan sanksi emang mereka. Tapi emang untuk yang udara kami emang butuh sedikit ekstra ya. Beda kalau namanya air itu gampang. Kalau air tinggal saya ambil, langsung saya ambil bisa gitu. Kalau udara ini karena nggak ada batasnya gitu. Itu yang kami sedang memformulasikan lah agar pemberian sanksi terhadap pelanggar-pelanggar kegiatan industri yang membuang emisi gasnya yang hitam gitu dan sebagainya bisa dikenakan sanksi. Oke, baik. Mas Nirono, apa kita perlu tadi ya sanksi yang tegas juga untuk tadi supaya jangan sampai ini makin memburuk begitu, karena memang kadang-kadang sanksi juga diperlukan sebagai untuk memperlakukan sebuah kebijakan. Ya, sebenarnya sanksi memang sangat diperlukan kalau kita memang tadi komit dan serius ya untuk menegakkan aturan dan terutama target pencemaran udaranya itu harusnya berkurang kan gitu. Jadi targetnya jelas, udara sehat Jakarta itu semakin tahun harusnya semakin bertambah gitu. Jadi misal umpamanya kalau kita bicara tadi bidang industri gitu. Aturannya paling tidak ke depan berani nggak dalam waktu 5 tahun ke depan itu seluruh industri pencemar udara di Jakarta itu keluar dari wilayah DKI. 5 tahun. Jadi kita ada proses pentahapan industri yang benar-benar dalam penilaian teman-teman di lingkungan hidup pencemar udara. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk ketegasan dari situ. Kemudian kedua, sebenarnya paling mudah tadi kita mulai dari ASN ya teman-teman ASN. Waktu era di zamannya Pak Jokowi awal-awal itu sudah ada kebijakan setiap hari Jumat seluruh ASN menggunakan kendaraan pribadi harus naik umum ke kantor. Itu hari Jumat itu ya. Ada yang Pak Jokowi sempat naik sepeda, naik bajai gitu. Ada upaya sebenarnya penggunaan itu. Nah, tetapi sempat turun. Nah, minggu ini baru di launching lagi programnya namanya 7 Days Challenge ya. Jadi ASN diberi tantangan selama 7 hari untuk beraktivitas di dalam kota menggunakan angkutan umum. Dan mereka diminta untuk mengupload foto-foto di media sosialnya tentang kenyamanan menggunakan angkutan umum. Ini kan salah satu upaya yang dilakukan yang kalau ini dilakukan itu udah luar biasa. Bayangkan seluruh ASN baik itu di Pemprov DKI maupun di Kementerian Pusat ya yang memberikan terobosan menggunakan angkutan umum. Ini contoh bagaimana yang bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah seperti ini yang menurut saya juga harus dilakukan. Maksud saya gini, 34 hari sehat dalam 1 tahun itu bayangkan hanya 10% kurang ya dari total 365 hari. Harusnya ini sudah alarmnya udah nggak merah lagi nih, udah sangat merahnya udah merah pekat ya. Artinya harus ada langkah-langkah konkret yang benar-benar segera dilakukan sehingga dalam waktu sisa 6 bulan ke depan ini di 2019 ini sehingga di 2020 kita mendapatkan laporan udara sehat di Jakarta meningkat dengan signifikan. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kampanye nih balik lagi nih tadi Mas Musnakim ya. Kita tampaknya juga perlu ikon-ikon, apakah memang perlu nih
Gubernur DKI Jakarta ke kantor dengan bersepeda, atau mungkin lu pernah juga Bang Sandi ya zaman masih jadi wagub lari dari rumahnya seperti itu, apakah memang diperlukan sehingga masyarakat juga jadi ikut tergerak gitu ya untuk berpartisipasi? Ya ini kan cerita nilai sebenarnya, nilai daripada gaya hidup di Jakarta atau di ibu kota. Nah sebenarnya kampanye ini apa saja bisa dilakukan? Pertanyaannya mau apa enggak? Gitu. Nah kemudian kayak teman-teman koalisi kan sudah menggugat ya pemerintah tentang polusi udara ini kan ini bagian daripada kontrol sebenarnya. Nah kemudian yang di pemerintah juga ya mulai fokus gitu, jangan sibuk dengan yang lain, tapi masyarakatnya, rakyatnya terabaikan gitu. Nah kita sebagai masyarakat juga, terutama yang ada di kaum urban nih di DKI Jakarta, ya pola hidup sehat sudah mulai dilakukan. Ya kurangin kantong plastik konvensional, kemudian kurangi ya energi, ya kan. Nah, kalau sekarang kita lihat di Jakarta ini, kalau mungkin bisa kita lihat infrared, kita ini sebenarnya sudah dijaring. Ya, dengan sinyal-sinyal ini kita sudah dijaring udah, sehingga panasnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kenapa saya konsentrasi kepada hutan kota? Ya, karena memang waktu masih ada hutan kota aja udara sudah panas gitu. Apalagi hutan kotanya dibabat, dihabiskan gitu. Nah, kemudian di utara ya, ini kita lihat kapal-kapal ini kan tidak produktif, kurang produktif maksudnya. Kalau dulu kapal mungkin bisa sirkulasinya cepat. Nah, kalau sekarang lebih banyak nyandar. Coba kalau kita pakai drone atau kita naik helikopter dilihat di bawah itu kapal itu berderet. Dan setiap hari mereka kan manasin mesin itu. Dan itu mungkin salah satu penyumbang juga polutan tahun ini. Kenapa bisa buruk gitu atau menurun? Karena salah satunya mungkin di bagian utara itu ya terjadi penumpukan kapal-kapal nelayan. Mungkin itu. Oke, tadi mengenai tadi gugatan yang dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta, kira-kira nanti goalnya ini apa nih? Ya, udara bersih. Udara bersih ya, ingin ya, artinya makanya saya tanya pemerintah kebijakan yang ada begitu maksudnya. Ya, kayak pemerintah saya tanya, sekarang berapa sih Pemprov punya alat uji gitu kan? Gue bilang ada 5, kemudian yang di-upgrade berapa? Ada 3 yang di-upgrade jadi 2,5 kan? Terus seharusnya ditambah. Karena 2015 itu saya bicara di mana di pemukiman itu harus ada gitu. Jadi kita bisa menguji pemukiman itu udaranya seperti apa. Kemudian di industri. Nah, kalau memang pemerintah belum bisa menyediakan, ya ngomong sama bicara dengan pelaku industrinya. Kemudian di situ harus ada alat gitu. Nah, kemudian untuk transportasi, ya kalau cuma 2-3 titik kurang lah. Ya paling enggak ada di kota gitu kan. Kemudian di depan balai kota, kemudian di tempat-tempat lain gitu. Ya harusnya alat itu sangat membantu gitu. Nah kalau kan ada BMKG, kemudian ada kedutaan Amerika, kemudian punya kita, kemudian nanti lebih banyak lagi ada alat untuk menguji, ya itu akan lebih baik. Nah ini kembali lagi kepada kesadaran kita bersama. Oke, dengan adanya alat tentunya orang juga jadi mau melihat supaya bersama-sama menurunkan angka yang ada di situ begitu. Apakah ini juga terkendala dana mungkin? Mas Agung? Dalam hal pengadaan alat? Oh enggak, jadi gini, jadi betul yang disampaikan Pak Mustaqim, kita udah tadi data itu menjadi penting akhirnya kan. Tadi saya sampaikan data itu menjadi penting. Kami akhirnya dengan melihat kondisi yang di dunia memang pemantauan mengenai PM2,5 ini penting, akhirnya Pemprov memutuskan akan menambah alat sampai dengan 25 alat. Itu kita targetkan sampai 2022, bahkan bisa lebih cepat. Selain itu kita nggak cuma alat di dalam Pemprov DKI saja, di area DKI, kita akan taruh alat pemantau itu di kota-kota sekitar DKI. Iya, jadi kita akan taruh di situ. Jadi nggak cuma di dalam DKI, di luar DKI. Itu udah kita bahas dan insya Allah tahun depan akan bisa kita akses itu untuk pengadaannya dan bisa kita launching untuk ini. Jadi artinya juga tadi ada di pinggiran juga ikut mengajak tetangga sebelah gitu ya untuk berpartisipasi. Karena ini pekerja bersama tadi kan. Ini nggak bukan kerja Pemprov sendiri juga. Tadi kan kalau udara tuh nggak ada batasnya gitu, nggak ada batas administrasinya gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Rono, kira-kira seefektif apa nanti nih? Ya, tadi perlu dipahami bahwa pencemaran udara itu kan lintas sektoral sama lintas administrasi wilayah ya. Artinya di situ kerjasama dari seluruh pihak tentu sangat dibutuhkan. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya dalam waktu singkat ini kita ingin melihat langkah-langkah apa yang dilakukan. Di sini saya menggambarkan Pak Gubernur bisa menginstruksikan
satu, apa yang akan dilakukan oleh masing-masing dinas. Kemudian kedua, apa tanggung jawab dari pihak swasta. Jadi harus ada tanggung jawabannya juga. Ketiga, kemudian apa yang didorong dilakukan oleh masyarakat dan komunitas. Dengan demikian nanti acuan indikator keberhasilannya adalah di 2019 udara sehat tadi naik dari 34 menjadi 75 atau 50 umpamanya. Jadi ada indikator jelas yang kita lakukan. Kalau tadi penambahan alat dan sebagainya ini lebih kepada alat pendeteksi kan, data sebagainya sebagai acuan. Tetapi yang lebih penting lagi dari pendeteksi, dari data yang ada, apa ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi tujuan tadi ada ukurannya begitu ya, terlihat langsung ya. Ya paling mudah kan tadi ukurannya dari 34 hari bisa nggak di 2019 ini naik jadi 50 dulu deh, gitu. Syukur-syukur lebih dari 50 itu kan indikator yang konkret cukup jelas. Kalau dari 34 hari tadi yang Mbak Sela tanyakan, hampir sebagian besar 34 hari ini terjadinya di akhir pekan dan hari libur. Ya artinya bisa dipastikan hari-hari kerja Senin sampai dengan Jumat ini di luar hari libur di tengah-tengah kualitas udaranya di bawah udara sehat. Saat buruk-buruknya begitu ya. Artinya data yang terbaru dari BMKG yang kami terima justru puncak pencemaran udara terjadi pada waktu siang hari. Itu kan berarti menunjukkan pada saat puncak kegiatan orang bekerja justru udara kualitas kita paling buruk dalam satu hari ini. Nah ini kan berarti bisa dipastikan tidak lain pasti ada di transportasi, karena pada jam-jam makan siang ini kan orang-orang pada keluar dan sebagainya. Nah ini di saat orang-orang keluar justru kualitas udaranya ini justru yang paling buruk. Sementara kalau kita belajar dari contohnya paling mudah namanya, kita belajar di Singapura bahkan di Melbourne itu di jam-jam makan siang itu justru warga pekerja di tengah kota. Kalau sekarang ini budayanya, mereka justru pada saat jam makan siang itu keluar untuk olahraga. Jadi pada jam makan siang antara jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1:30 itu selain makan siang, mereka beraktivitas itu jogging, lari itu justru pergi ke taman begitu. Pergi ke taman itu justru di saat itu gitu. Itu kan menandakan bahwa pada saat itu udara kotanya sangat bagus gitu. Kita semua sebenarnya juga pengen seperti itu ya, tapi belum ada tamannya. Baik, masih ada satu bagian lagi untuk berbincang, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.